Saudara-saudara, pelimpahan jasa ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha, karena pelimpahan jasa ini menjadi salah satu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Salah satu kewajiban anak kepada orang tua di dalam Dharma disampaikan bahwa selain membantu orang tua, selain merawat orang tua ketika sudah tua maupun sudah sakit-sakitan, kemudian juga menjaga nama baik orang tua, kemudian juga menjaga harta yang diberikan oleh orang tua, banyak ataupun sedikit tidak masalah, dan kemudian yang paling penting adalah sesuai dengan kegiatan kita dalam kesempatan ini, ketika orang tua telah wafat, maka sebagai anak punya kewajiban untuk melakukan pelimpahan jasa. Saudara-saudara, pelimpahan jasa kadang dimengerti secara tidak tepat karena istilahnya adalah pelimpahan jasa. Jadi seolah-olah ada orang berbuat jasa, kemudian dilimpahkan atau dituangkan. Apalagi nanti pada saatnya akan ada upacara pelimpahan jasa yang dilambangkan dengan penuangan air dari tempat yang penuh menuju ke tempat yang kosong. Sambil di dalam pikirannya membayangkan atau memikirkan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada kesempatan saat ini dengan meminta tuntunan sila, membaca parita, mendengarkan para biku membaca parita, kemudian bermeditasi, mendengarkan dhamma dan lain sebagainya. Semoga dengan kebajikan ini akan melimpah kepada para mendiang dimanapun mereka berada. Nah, jadi istilah-istilah semacam ini kemudian yang membuat orang berpikir, oh kalau begitu perbuatan baik ini kalau dilimpahkan, saya nanti kan kehabisan karma baik. Karena setiap kali saya berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku, saya akan limpahkan jasanya kepada orang tua ataupun pada para mendiang leluhur saya. Nah, kalau saya sering melakukan, maka akan habislah jasa saya. Nah, inilah konsep ini yang kadang kita masih miliki, sebagian umat Buddha masih miliki, apalagi mungkin beberapa umat yang ataupun para simpatisan Buddhis yang kadang kurang suka mendengar Dharma atau kurang suka membaca buku-buku Dharma, kadang masih terjebak dengan pengertian seperti ini. Padahal sesungguhnya di dalam Dharma, istilah pelimpahan jasa ini hanya melambangkan bahwa kita melimpahkan, sebetulnya kita mengkondisikan karma baik kita, mengkondisikan para leluhur berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Jadi, kalau sekarang misalnya saja kita sekarang sedang di rumah, kemudian kita mendapat atau kita ditelepon oleh sanak keluarga kita atau mungkin anak dan lain sebagainya yang berada di luar rumah, kemudian dia mengatakan kepada kita misalnya, apakah kita kakaknya atau orang tuanya, kita dikatakan misalnya ayah atau ibu atau kakak, ini ada kegiatan baksos, ya, bakti sosial untuk orang-orang yang terkena bencana alam, misalnya karena kebanjiran. Saya sudah nyumbang loh atas nama kamu, Kak, atau mungkin saya sudah nyumbang loh atas nama ayah atau sudah atas nama ibu. Nah, itu kemudian kalau kita mendapat kabar seperti itu, kita merasa bahagia karena kita merasa, anggota keluarga kita yang di rumah itu, yang di luar rumah itu, kalau dia melihat ada kesempatan berbuat baik, wah ingat saya ya. Nah, ini ada pikiran yang positif, pikiran yang senang atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Padahal kalau di dalam hukum karma, kita tahu bahwa siapa yang menanam, itulah yang panen. Nah, keluarga kita yang di luar rumah itu, dia yang menanam karma baik. Karena dia yang menyumbang atau memberikan donasi kepada panitia bakti sosial korban banjir misalnya. Dia yang berbuat baik. Karena dia berbuat baik, maka dia juga yang akan memetik buah karma baiknya.
Nah, tetapi karena dia tadi menginformasikan kepada kita, kemudian dia juga kemudian melakukan atas nama kita, maka kita pun berbahagia. Ya, tapi juga ada orang yang mengatakan, ngapain kamu berbuat baik atas nama saya, bikin boros saja, tidak usah. Nah, itu juga ada orang yang mengatakan, tidak usah berbuat baik. Nah, kalau sudah begitu ceritanya beda. Tapi kalau sekarang, saya senang loh, kamu sudah berbuat baik atas nama saya. Nah, ketika karma itu dilakukan oleh seseorang dan dia sendiri yang memetik buahnya, maka anggota keluarga kita yang di luar rumah tadi, dia sudah berbuat baik dengan mengikuti bakti sosial, dia bikin karma baik. Kemudian kita yang diberi informasi di rumah, hanya terima telepon, kemudian kita juga merasa bahagia, dia kok ingat ya berbuat baik atas nama saya. Nah, di dalam hukum karma, pikiran yang baik seperti ini sudah termasuk karma baik. Dan ketika kita sudah berpikir yang baik seperti itu, maka pada waktunya nanti kita pun akan memetik buah kebahagiaan atas kebajikan yang kita lakukan dengan pikiran kita yang dikondisikan oleh anggota keluarga kita yang di luar rumah. Nah, tapi bagaimana sekarang kalau sebaliknya yang tadi dikatakan ngomel-ngomel? Ngapain kamu berbuat baik? Nggak usah pakai nama-nama saya. Saya nggak penting begituan. Malah ngomel-ngomel. Nanti sampai anak itu pulang ke rumah pun masih domeli lagi. Lain kali kamu jangan gitu lagi ya. Saya nggak suka cara kamu seperti itu. Memaksakan orang berbuat baik dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana ini sekarang? Orang itu yang di luar rumah, dia tetap melakukan karma baik yang di luar rumah kita tadi. Tapi kita yang menolak. Maka kita pun kemudian melakukan karma buruk lewat pikiran kita. Kita yang karena melakukan karma buruk lewat pikiran, kita kemudian akan pada waktunya memetik buah karma buruk juga. Nah, jadi dengan cara demikian ini, maka kita lalu lihat orang di luar rumah kita berbuat baik. Dia sudah urusan dia melakukan karma baik. Tapi sekarang kita, kalau kita menanggapi dengan negatif, maka kita menanam karma buruk. Buahnya akan kembali ke kita. Tapi kalau kita melakukan karma baik, maka buahnya pun akan kembali ke kita. Nah, saudara-saudara, pelimpahan jasa ini sebetulnya prinsipnya seperti itu, yaitu mengkondisikan para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, itu melakukan kebajikan dengan pikiran dia. Nah, jadi kita sekarang di wihara misalnya, kalau kita berbicara di wihara Buddha Loka, kita kemudian melakukan upacara persembahan. Ya, kita ada foto-foto para mendiang, kemudian kita melakukan puja, persembahan, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kalau kita lihat, kita melakukan pelimpahan jasa, nanti pada saatnya kita lalu menuang air dan lain sebagainya, sebetulnya kita mengkondisikan seperti anggota keluarga kita yang di luar rumah tadi, mengkondisikan leluhur berbahagia, seperti kita yang diinformasi dan kita berbahagia. Itu sebetulnya pengkondisian seperti itu. Nah, kemudian istilahnya adalah pelimpahan jasa. Saudara-saudara, kalau kemudian kita lalu lihat tadi di dalam Dharma, kewajiban anak kepada orang tua adalah membantu orang tua, merawat orang tua kalau orang tua sudah tua atau mungkin sakit, ya walaupun belum tua tapi sakit dan lain sebagainya. Kemudian juga kita lalu ada kewajiban anak untuk menjaga nama baik orang tua. Karena kita sebagai anak, kemanapun kita pergi, kita ini masih terikat dengan ikatan keluarga. Jadi misalnya saja kalau di sekolah, ini yang paling gampang karena sekolah sekarang sudah ada pertemuan-pertemuan
langsung misalnya. Kita mendapatkan prestasi sekolah. Maka misalnya kita juara 1 misalnya. Orang akan mengatakan, wih anaknya siapa nih? Kok pandai sekali? Nah, jadi kita yang dapat prestasi, tapi orang tua juga mendapat penghargaan. Anaknya siapa nih? Kok bisa pandai sekali? Sebaliknya, ketika kita di sekolah, kemudian kita mengaco, kita menjadi anak yang nakal misalnya, maka lingkungan kita juga mengatakan, anaknya siapa sih ini? Kok nakal sekali? Nah, jadi kita yang nakal, orang tua yang kena. Nah, kita kalau sebagai anak di dalam Dharma, kita harus menjaga nama baik orang tua. Jadi kita harus menjaga perilaku kita menjaga ucapan kita menjaga cara berpikir kita, sehingga akhirnya orang tua tidak sia-sia melahirkan kita, dengan orang lingkungan kita juga menghargai, mengatakan, oh aduh, anaknya si A ini memang hebat sekali. Orang yang baik sekali di dalam perilaku, kemudian baik sekali di dalam cara berbicara maupun cara berpikir dan lain sebagainya. Nah, inilah manfaatnya menjaga nama baik orang tua. Kemudian kita menjaga warisan orang tua. Artinya apa? Bahwa orang tua memberikan sesuatu kepada kita. Misalnya, memberikan tubuh kita. Jadi dari kepala sampai kaki kita, sebetulnya ini adalah warisan orang tua kepada kita. Maka kita harus jaga baik-baik. Jangan tubuh kita ini dibuat rusak. Misalnya kita makan makanan yang tidak sehat. Sekali-sekali mungkin tidak problem. Tapi kalau tiap kali sampai menjadi kebiasaan, maka kita tubuhnya menjadi rusak. Nah, itu kita tidak menjaga warisan orang tua. Kemudian orang tua juga memberikan kita kesempatan memperoleh pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Itu juga warisan yang kita harus jaga. Sehingga kalau bisa kita di dalam kehidupan kita ini, misalnya kita sudah disekolahkan, kita bisa mengembangkan kemampuan kita dengan banyak membaca, banyak belajar, banyak berdiskusi dengan orang-orang yang pandai, yang lebih pandai daripada kita, sehingga kita juga namanya merawat warisan orang tua. Nah, kemudian kita juga mungkin mendapat kendaraan, ya. Jadi, ini nak untuk sekolah ada kendaraan, atau ini nak kamu sekarang bisa ada kendaraan untuk bekerja misalnya. Itu juga bagian dari milik orang tua yang harus kita jaga. Jadi tubuh kita jaga, cara berpikir kita jaga, harta yang di luar kita, misalnya tadi sepeda motor, kendaraan yang lain, itu juga kita jaga. Karena itu semua adalah milik orang tua, hasil kerja keras orang tua. Nah, kalau sekarang sudah 4 ini, kemudian secara bertahap, karena secara alamiah, orang tua usianya lebih tua dari kita, sehingga secara alamiah pada umumnya, orang tua itu meninggal duluan, maka kita punya kewajiban, wajib ya, bukan pilihan, kewajiban untuk melakukan pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa ya seperti yang dilakukan oleh Wihara Buddha Loka ini, berbuat baik atas nama orang tua. Nah, saudara-saudara, kenapa di dalam Dhamma kok disarankan sampai seperti ini? Bahwa sebagai anak, ketika orang tuanya hidup, membantu, merawat, menjaga nama baik, menjaga segala hal yang diberikan orang tua, tapi ketika meninggal kok melakukan pelimpahan jasa. Karena di dalam Dhamma, kita ini diajarkan untuk menjadi orang yang tahu siapa yang melakukan kebajikan kepada kita, kita harus membalasnya. Jadi orang tua sudah berbuat baik kepada kita, menghidupi kita sampai saat ini. Maka kita punya kewajiban membalas jasanya dia. Membalas jasa dengan bermacam-macam yang tadi sudah disebutkan itu. Tetapi di dalam kehidupan kita, yang berjasa kepada kita bukan hanya orang tua, tapi guru kita juga berjasa. Guru di sekolah kita juga berjasa, guru TK kita juga berjasa. Sehingga kita bisa mengenal huruf, mengenal angka, itu juga dari guru-guru kita juga yang lain. Nah, kemudian selain guru, kakak kita, adik kita, lingkungan kita, teman kita, masing-masing memiliki jasa kebajikan.
Oleh karena itu, pelimpahan jasa ini selain kepada orang tua, mungkin Anda juga bisa mengirimkan untuk teman Anda, bisa mengirimkan untuk mungkin karyawan Anda, bisa juga mengirimkan untuk tetangga Anda yang sudah mendahului dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa juga mengirimkan pelimpahan jasa ini kepada para leluhur. Para leluhur adalah orang tua dari mungkin kakek nenek kita. Karena tanpa orang tua, kakek nenek kita tidak akan terlahir. Tanpa kakek nenek tidak mungkin orang tua kita lahir. Tanpa orang tua tidak mungkin kita terlahir. Jadi kita kemudian bisa melimpahkan jasa kepada para leluhur. Bahkan orang tua dari para leluhur yang lain. Sehingga kita bisa menulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Dan kalau kita mengenal di dalam dharma ini ada kelahiran sebelum kehidupan ini, maka semua makhluk yang berhubungan karma itu juga termasuk semua yang leluhur ataupun orang tua kita di kehidupan-kehidupan sebelum kehidupan ini. Karena mereka telah mendidik kita berbuat baik, sehingga kita di dalam kehidupan ini bisa terlahir sebagai manusia. Sehingga ketika kita menulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, maka leluhur-leluhur orang tua kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, itu pun telah kita lakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Nah, kenapa? Karena mereka telah berbuat baik kepada kita. Seorang umat Buddha hendaknya mengerti mereka-mereka yang sudah berbuat baik kepada kita ingat, dan kemudian kita membalas jasanya. Ketika masih hidup kita membalas jasa, membuat dia senang, membuat dia bahagia, membuat dia nyaman dengan keberadaan kita. Apakah itu orang tua kita yang tadi dikatakan dengan membantu, merawat, dan lain sebagainya itu, tetapi teman kita pun kita perlu membantu. Teman kita pun kalau sakit, kita pun perlu merawat. Guru kita pun mungkin kalau sakit juga kita punya kesempatan, kita juga merawat, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam Dharma, orang yang mengenal budi ini satu bagian yang perlu kita kembangkan. Mengingat budi orang dan kemudian kita membalas jasa kebaikan kepada mereka. Ada sisi yang lain, yaitu bahwa kita bukan hanya untuk orang yang mengenal budi saja. Kita bukan hanya dilatih untuk mengenal budi orang lain, kebaikan orang lain, dan membalas jasanya. Tetapi kita juga didorong, diberikan semangat di dalam Dharma untuk menjadi orang yang menanamkan kebajikan, bahkan kepada orang yang belum kita kenal, bahkan kepada makhluk yang belum kita kenal. Kalau kita hanya mau membalas jasa, berarti kita itu hanya ingin mendapat. Kalau sudah mendapat, baru kita memberi. Tetapi di dalam Dharma, kita bukan hanya orang yang seperti itu. Itu juga sudah bagus ya. Tahu kita bisa mendapat dan kita membalas jasa, itu sudah bagus. Tapi bukan hanya itu. Kita hendaknya juga melakukan kebajikan dulu. Bahkan kepada orang yang mungkin kita nggak kenal. Jadi misalnya, kita ketemu di wihara, itu orang baru misalnya. Kita bisa melakukan kebajikan dulu kepada dia dengan mengatakan, kalau waktu ketemu misalnya selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi, selamat siang, terserah. Kemudian, ayo mau ikut kebaktian kok. Sepertinya kamu baru pertama kali ke sini. Ya, saya mau ikut kebaktian. Ayo ikut saya. Nah, kemudian ya mari kita duduk di sini. Nah, ini nanti biasanya kebaktian itu membaca parita yang ini. Itu orang itu belum kita kenal. Tetapi kita sudah melakukan kebaikan kepada dia. Nah, kemudian orang itu membaca parita, belum bisa. Kita tunjukkan, halaman ini. Oh iya, pelan-pelan aja. Kalau belum bisa, pelan-pelan. Atau dengerin aja dulu, supaya tahu nanti orang-orang itu bacanya caranya gimana. Nah, kemudian setelah membaca, selesai, mungkin ada meditasi. Kita meditasi. Duduknya caranya gini. Nah, ini tangannya di sini. Posisinya ya, kamu nanti ngamati nafas saja. Atau ngulang aja kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Kemudian nanti itu ada pendengar, ada ceramah Dharma, ayo kita dengarkan. Nah, kemudian selesai kebaktian, kita ajak dia jalan keluar, kemudian kita kenalkan wihara ini tadi namanya Dhammasala. Ya, kalau di wihara
Buddha Loka, ini ada masalah, yang di atas ini ada masalah, kemudian di lantai bawah ini ruang serbaguna. Kemudian di situ ada kantor sekretariat, di situ ada tempat penyimpanan abu, jenazah misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kita walaupun belum kenal dengan dia, kita berusaha untuk berbuat baik, menanam karma baik kepada dia. Jadi kalau sekarang kita lihat, kalau tadi misalnya satu sisi ini adalah kita mengenal budi, maka sisi yang lain kita menanam kebajikan, menanam budi baik. Nah, kemudian sekarang tadi ceritanya dia ada orang yang kita tidak kenal. Bisa juga di sekolah. Nah, jadi misalnya sekarang sudah ketemu, ya kan beberapa anak sekolah sekarang sudah tatap muka dan lain sebagainya. Nah, kita bisa kenalkan, kamu anak baru ya, saya ini sudah kelas lebih tinggi. Nah, kita kenalkan, ini sekolahnya begini-begini, kebiasaan kita di sekolah seperti ini, pakaiannya seperti ini, ruang-ruangnya guru di sana. Nah, jadi itu adalah orang yang menjadi sasaran kebajikan kita, orang baru. Bukan menjadi sasaran kekejaman kita. Ini orang baru, ayo bersihkan kamar mandi. Ayo, ini orang baru, jalan merangkak. Ayo, ini orang baru. Kalau mau mendekat ke saya harus jalannya lompat-lompat misalnya. Bukan, ini justru orang baru menjadi sasaran kita berbuat baik. Itu adalah menanam jasa. Kemudian di kantor atau di tempat kerja juga sama. Kita sudah orang yang lebih awal kerja di situ, kemudian ada teman kantor yang baru masuk. Kita bisa mendekati dia, kita sampaikan salam selamat pagi misalnya, atau selamat siang, kemudian kita kenalkan, ini teman kita sekantor, namanya si A, si B, si C, kemudian itu ruangan pimpinan, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kalau kita selalu bisa berpikir untuk berbuat baik setiap saat kepada orang-orang di sekitar kita, kepada lingkungan kita, bahkan juga kepada semua makhluk, mungkin kita melihat ada kucing yang menderita di jalan, mungkin kita mau rawat, atau kemudian kita lihat burung yang di dekat rumah kita, kemudian sepertinya kok dia sulit terbang ya. Nah, kemudian kita rawat dia di tempat kurungan yang terbuka, kemudian kita obati dan lain sebagainya sampai dia bisa terbang sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah kebajikan yang lengkap. Jadi saudara-saudara, pelimpahan jasa ini menjadi awal kita menjadi orang baik, ingat jasa kebajikan orang, tetapi menjadi mengingatkan kita untuk selanjutnya kita harus membarengi atau mengimbangi dengan berbuat baik lebih dulu kepada mereka yang walaupun kita tidak kenal. Baik itu manusia maupun semua makhluk binatang dan lain sebagainya. Bahkan kepada makhluk yang tak tampak pun. Mungkin ada orang mengatakan, di rumahmu ada makhluk tak tampak loh, ya. Atau di mana, kemudian kita bukan lalu memusuhi dia, bukan. Justru kita mendoakan dengan mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, sebetulnya kita mendoakan dia supaya dia bahagia. Dan kalau dia bahagia, dia tidak akan mengganggu kita. Dia mengganggu misalnya makhluk halus, dia mengganggu itu karena dia mungkin membutuhkan bantuan kita. Nah, jadi dia mengganggu, kadang-kadang korden goyang sendiri, kadang-kadang ada gelas bisa bergeser sendiri misalnya, kadang-kadang peralatan masak bisa hilang, kemudian bisa balik lagi, padahal tadi kita cari di tempat itu tidak ada. Nah itu sebetulnya kadang-kadang mereka itu membutuhkan jasa kita, membutuhkan kebajikan kita dilimpahkan kepada mereka. Karena pada zaman dahulu yang keluarnya tadi ada Tiro Kuda Sutta itu, khotbah tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, sebetulnya itu kan karena makhluk-makhluk mengganggu, ada raja yang diganggu makhluk-makhluk dengan suara-suara, menangis, suara-suara berteriak di tengah malam, padahal orangnya tidak ada. Nah, kenapa?
ketika raja itu bertanya kepada Sang Buddha, kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa itu sebetulnya adalah makhluk-makhluk yang ingin pelimpahan jasa. Nah, sehingga kemudian Sang Buddha diundang lagi ke istana, raja ini memberikan kebajikan kepada Sang Buddha, mempersembahkan dana makan dan sebagainya, kemudian melakukan pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang ada di istana itu. Dan akhirnya mereka pun berbahagia dan tidak mengganggu lagi. Nah, demikian pula umat Buddha. Kadang-kadang kita di rumah atau di mana ada, misalnya orang mengatakan, wah ada makhluk, dan kita mungkin memang merasakan ada makhluk sungguhan, hal yang kita lakukan bukan mengusir, bukan kita kemudian menyakiti makhluk itu, bukan. Tapi justru kita mendoakan semoga dia berbahagia. Karena itu adalah bagian dari kebajikan yang kita lakukan sebagai ketanam budi baik, bahkan kepada makhluk yang tak tampak sekalipun. Dengan demikian, saudara-saudara, maka kita menjadi lengkap, menjadi orang yang tahu terima kasih, dan menjadi orang yang rela berbuat baik lebih awal, walaupun kepada yang tidak kita kenal. Walaupun kita tidak berpikir, nanti kalau saya berbuat baik kepada dia, dia memberikan manfaat apa ya kepada saya. Enggak lagi seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu, saudara, kalau kita terus-menerus melakukan kebajikan seperti ini dan menjadi gaya hidup kita, maka di akhir kehidupan kita, kematian datang pada kita, maka kita pun akan lebih banyak orang yang melakukan pelimpahan jasa kepada kita. Kenapa? Karena mereka merasakan manfaat kita ketika kita masih hidup. Demikian pula orang-orang yang kita limpahi jasanya, yang mungkin ada foto-fotonya, bahkan yang hanya menulis semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya memperoleh kebahagiaan dan sebagainya, karena kita merasakan mereka sedikit banyak sudah memberikan manfaat kepada kita. Marilah kita bersama-sama ketika kita masih hidup, ketika kita masih punya kesempatan, ketika kita masih ada usia, kita lakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, sehingga ketika umur kita habis, kematian datang pada kita, semoga kita pun dapat terlahir di alam bahagia, dan kita pun telah menyelesaikan tugas kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan inilah sesungguhnya menghormat yang patut dihormat adalah mengingat mereka yang sudah berbuat baik. Tetapi kalau kita sudah melakukan kebajikan ini dengan terus-menerus menanamkan budi baik bahkan kepada yang tidak kita kenal sebagai sisi yang lain, maka menghormat yang patut dihormat, akhirnya itu pun akan jatuh pada diri kita, yaitu kita pun akan mendapatkan penghormatan walaupun kita tidak meminta, tetapi kita mendapatkan penghormatan dari lingkungan kita, bahkan ketika kita meninggal pun masih ada orang yang ingat dan melakukan pelimpahan jasa. Nah, inilah saudara-saudara yang kita perlu renungkan pada saat upacara pelimpahan jasa pada kesempatan ini yang telah dilaksanakan oleh Wihara Buddha Loka Tulungagung dengan baik sekali. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, para mendiang, para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dimanapun mereka berada, semoga mereka semua berbahagia sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing, dan semoga mulai saat ini sampai selama-lamanya kita selalu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita, sehingga kematian kalau datang pada diri kita, kita pun telah banyak melakukan kebajikan dan menjadi orang yang layak mendapatkan penghormatan. Karena menghormat mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Semoga para mendiang berbahagia, semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.